Walaupun motor ini harganya 100 jutaan, tapi motor ini punya tampang 500 jutaan. Simak videonya sampai habis. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kali ini gue mau ngebahas tentang BMW G310 GS dari sudut pandang kami berdua. Yuk, kita gas! Oke, kali ini kita mau ngebahas nih BMW G310 GS. Kenapa G310 GS ini menurut lu secondnya laku banget? Harganya murah untuk sekelas BMW. Murahnya berapa nih? Masih 100 jutaan sih. Murah lah ya, jarak 25 100 jutaan juga. Ya, masih 100 jutaan juga. Kenapa laku ya? Karena barunya gapnya sih jauh banget. Kalau nggak salah harga baru itu sekitar 189 sampai 190 juta deh. Dan itu juga barangnya inden, saya tahu gua inden. Jadi kenapa orang baik nyari second? Yang sempat gue tanya, mereka satu nggak mau nunggu barangnya, yang kedua gapnya jauh banget dari 190 ke 130 beda 60 juta. Oh iya, jelas ya, motor 200 juta, kalau seandainya let's say lu beli Honda Brio 200 juta, jual 130 juta pakai 3 tahun sih. Iya, itu udah oke banget lah ya, oke banget. Apresiasinya, maksudnya menguntungkan si buyer yang membeli kondisi motor ini dalam keadaan second. Bener second, ya? betul. Oke. Kalau gue nanya sama lu pilih ini atau KTM 390? 390 ya. Adventure 390? Ya oke lah, kita ngomong Adventure 390 atau enggak ya, Adventure lah. Kalau ngomongin KTM sama BMW ya, kalau gue sih enak pakai BMW. Lu enak apa suka brandnya? Jujur. Enak. Motornya enak. Kalau ngomongin sama KTM sih, kemarin kita juga sempat punya KTM, gue cobain sih enak, tapi nggak seenak BMW. Lu mesti cobain. Lu terlalu fanatik sama BMW-nya gak? Enggak, beda banget sih rasanya. Kalau gue pribadi terus terang ya, kalau gue lebih suka karakternya si Adventure 390. Kalau gue, ya mungkin kalau dari tenaga pasti kalah ya. Cuman kalau ngomongin nyaman, satu, biar kalau gue punya alasan kenapa gue lebih suka KTM 390 Adventure. Pertama, gue suka desainnya buat gue pribadi. Lalu speedonya itu full TFT, dan menurut gue full TFT color itu untuk motor seharga segitu itu cantik banget. Dan menurut gue ya, shocknya lebih kaku, gue suka. Driving experience-nya gue lebih suka KTM 390. Gue lebih suka yang empuk masalahnya. Makanya gue lebih pilih ini karena itu shock depan belakangnya itu benar-benar empuk banget. Jadi enak. Kalau KTM kan keras ya, jadi untuk gue yang tingginya segini, jadi untuk manuver si KTM itu rada susah dibanding BMW. Ya tapi kalau kenceng kan, kalau secara kenceng ya menurut gua ini limbung banget jujur ya kan. Betul, tapi kan ini motor bukan didesain buat kenceng-kenceng, bro. Bener sih, ini kan cc kecil. Oke. Nah, kemarin ada yang komen ya di Jakarta Motorsport, sempat nanya, gimana sih servis si BMW G310 GS ini atau adanya tuh, bukan adanya, versi nakednya BMW G310R katanya mahal. Bener gak sih itu mahal? Yang selama ini sih emang mahal sih. Kebanyakan customer yang beli di JMS, mereka minta tolong diservisin ke Motorrad. Ke Motorrad, BMW Motorrad, ATPM. Itu di mana? TBC Matupang. Nah, jadi kemarin servisin, dia minta ganti oli, sekedar gen check. Itulah kecil lah, servis ringan sama gen check sama tune up. Lu tau habis berapa? Hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Iya. Motor 100 jutaan, lu servis 3 juta. Jadi buat kalian nih yang pengen meminang GS, ini bocoran dulu. Kita dagang sih dagang, kita punya stoknya, tapi kita juga mau kasih tahu kalian ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan kalau mau beli brand tanda kutip BMW. Ternyata servisnya semahal itu. Mahal. Tapi kalau lu di luar ya, nggak di BMW ya, kan beberapa kali kalau kita dapat nih, kemarin ada yang kilometernya
10 ribuan. Itu jarang dipakai memang motornya, jadi gua servisin ke bengkel lain, bengkel Iwan CMS, itu cuma habis 1,1 sampai 1,2. Itu udah semua, udah termasuk general check up, terus udah termasuk oli, tune up, itu udah semua. Itu murah kalau di dia, ya karena kalau ngomongin murah sih untuk 1 juta sih ya mahal. Cuma kalau dibandingin ke ATPM selisih 2 juta. Ya bener, jauh, murah banget lah. Iya, lu dapat olinya juga sama. Nah, lu beli motor ginian masa iya servis, maaf ya, 300.000, 400.000 kan nggak mungkin kan, olinya nggak mungkin ya kan. Olinya aja satu botolnya aja udah 400.000. Ini pakai berapa liter sih? 2 liter, dia pakai Motul 300V lu dikasihnya. Jadi buat kalian yang pengen beli motor ini tapi servisnya tetap mau murah, tadi tuh Bro Andri udah ngomong bengkelnya namanya Iwan CMS. Iwan CMS ya. Kita nggak di endorse ya, kita teman juga sama Om Iwan. Nanti mungkin Instagramnya gue cantumin ya di YouTube sini ya. Buat kalian yang pengen beli BMW GS walaupun ganti kita, bingung servisnya mahal banget ya. Kalau ke ATPM udah itu kayaknya dikit-dikit jasanya lebih mahal ya. Dia per item, jadi lu ganti busi ada jasanya sendiri, lu tune up sama servis ringan beda lagi. Kalau di Iwan itu servis ringan termasuk tune up. Oke. Jadi lu sebenarnya bisa langsung ke bengkel yang non resmi. Iya, non resmi. Non resmi itu sekarang banyak kok. Nggak harus ke resmi, harganya juga menurut gua oke, servisnya oke, bagus sih. Cuman ya kalau nggak ke resmi ya nggak ke record aja. Ya, benar gitu doang. Jadi itu balik lagi ke referensi masing-masing lah ya untuk mau servisnya di resmi atau di bengkel yang non resmi. Sebenarnya ujung-ujungnya sama aja ya. Sama aja sih, cuman ya kalau ya karena resmi kan ya dia bayar pajak, dia bayar sewa showroom, dia bawa perlengkapannya juga lengkap, karyawannya berapa banyak. Ya. Cuman memang to be honest, kalau gua sendiri seandainya gua nggak berkecimpung di dunia jual beli moge gitu ya, memang ada sedikit worry ya. Betul. Worry kalau kita nggak dipegang sama ATPM resmi, karena kan kita nggak ngerti kan. Betul. Takutnya bengkel ini juga terpercaya apa enggak. Nah. Sebenarnya kalau ada bengkel-bengkel tertentu, misalkan kita let's say ngomongin tadi Iwan CMS atau bahkan teman-temannya Wantri dan lain-lain lah ya. Betul, bisa. Itu udah terbiasa ya. Itu terbiasa mereka. Megang barang-barang seperti ini. Nah, gue juga ada pertanyaan juga nih. Menurut lu, BMW G310 GS ini cocok untuk siapa? Cocoknya? Rata-rata ya, yang di sini orang tua loh. Ya, orang tua. Orang tua. Yang umurnya kemarin udah masuk 70, mana yang beli? 70 tahun, ada yang masuk gocap dia beli, ada yang rata-rata om-om lah. Kita ngomong ke atas om-om ke atas. Yang mereka pengen motor adventure, enteng, nyaman, terus juga motornya juga keren, gagah. Lu kalau ngeliat begini lu nggak kelihatan kayak GS 300. Ya bener. Orang nggak tahu. Bener. Kayak abangnya si GS 1200 atau 1250 ya, kecuali yang GS yang paling baru yang model lampunya X ya itu. Iya, itu beda ya. Baru lagi. Memang sih. Banyak juga yang kadang-kadang kita beberapa kali juga kan kayak kemarin si Ari Torekari yang kemarin datang nanya kalau nggak salah, lu ada BMW G310 GS nggak? Dia sangka ini BMW 1200. Ya, jadi artinya sebenarnya motor ini looknya sangat-sangat menjual sih. Lalu kalau gua tanya sama lu, after sales-nya gimana sih? Sorry, bukan after sales, resale value. Resale value kalau untuk kita beli second itu sih kuat ya. Dia harganya dari 2 tahun lalu ya, itu segini-segini aja sih menurut gua. Jadi dia nggak turun banyak, nggak naik ya, maksudnya nggak turun terlalu banyak, asalkan kondisinya terawat. Tapi yang untuk kilometer di bawah 10.000 itu masih stabil. Tapi yang udah di atas 10.000, udah di bawah 15.000 lah, masih oke kok, masih banyak peminatnya. Terakhir kita jual itu 112 kalau nggak salah. Itu kilometer 16.000. Coba kasih tahu ke audiens. Tahun 2018, kilometer 16.000 gue jual 112. 112 itu terakhir jual. Dan kalian juga jangan lupa ya, kita di sini low KM spesialis dan kita menjamin harga juga yang reasonable price ya. Oke, karena ini berhubung ini moge BMW, pasti yang nonton juga pengen tahu spare partnya gimana. Spare partnya pricey sih. Pricey banget. Oke. Terus gimana solusinya? Solusinya, lu cari alternatif lain. Ada satu pabrikannya sama dia, itu TVS Apache 310. Dia sama plug and play, cuman bedanya dia sport.
model sport, jadi bukan adventure. Jadi tapi untuk beberapa part lu bisa pakai punya dia. Ya, memang sebenarnya ini kan mesinnya, engine-nya TVS. Ya. Belum banyak yang tahu juga ya. Betul. Kemarin gue ada sekali kejadian, jadi beli handle kopling, handle kopling ini patah karena bekas tumbang motornya. Gue nanya ke BMW itu kalau nggak salah harganya sekitar 800 sampai 900 ribu handle, cuman buat handle. Akhirnya gue cari di marketplace, di Tokopedia, gue cari-cari, gue bobek, ada kali, lama banget memang nyarinya, susah, keywordnya juga susah, dan itu dapat ketemu cuma 150 ribu. Dan sama persis. Sama, build-nya sama, quality QC-nya sama. Lu bayangin aja, bedanya sih jauh banget. Jadi kalau beli motor kayak ginian, sebenarnya buat kalian yang pengen hunting spare part yang di luar dari BMW, yang mau ribet, untuk yang mau ribet dan mau capek, sebenarnya bisa dapat barang yang jauh lebih murah. Betul. Ini kayak kunci yang sama. Ini lo kalau beli yang kita ngomong nggak usah beli yang original lah ya, kita beli yang biasanya aja, yang model mirip kayak gini, paling cuman sekitar nggak nyampe 100 ribu. Tapi kalau lo beli di BMW, ini 1,5. Buset. Dan ini nggak immobilizer. Ya, 1,5 lebih gitulah ya. Ini brand premium buat kalian yang juga belum tahu. BMW G310R dan GS ini basisnya dari TVS Apache. Cuman dia udah ada beberapa dimodifikasi sama BMW ya. Cuman memang motornya enak banget ya. Emang ciri khas BMW, nggak motor nggak mobil itu enak, nyaman. Nggak sembarangan lah. Istilahnya BMW membeli dari Apache mesinnya, menurut gua sih memang udah merubah istilahnya secara radikal ya. Motor ini menurut gua langsung berubah gitu. Mindset kita langsung udah, yang lain udah kayak Apache tuh udah bukan Apache lagi gitu. Walaupun sebenarnya kalau lu cari tahu gitu ya, ini emang basisnya mesinnya, engine-nya sih Apache ya, bener-bener Apache ya. Tapi di luar negeri ini menjadi motor polisi. Di kemarin film apa ya? Ada film Tom Cruise, gue lupa Mission Impossible apa. Dia polisinya pakai GS ini. Iya. Sampai di Eropa pun masih pakai GS ini. Iya. Motor-motor polisinya. Film Tom Cruise yang terakhir kemarin itu. Iya, yang terakhir. Lupa judulnya apa. Nah, oke. Jadi mungkin sekian ya video gua kali ini. Buat kalian nih yang pengen beli motor ini, kita ready di Jakarta Motorsport. Tapi kalau motor ini bukan impian kalian bisa langsung cek di Instagram kita di Jakarta_Motorsport. Langsung masuk aja ke bio, klik jms.katalog. Di sana ada foto-foto motor yang ready dari Jakarta Motorsport Cideng dan Jakarta Motorsport BSD. Betul. Dan jangan lupa juga kalau beli motor di Jakarta Motorsport, karena kita adalah low time specialist dan reasonable price. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye. See you.